Suara saya jelas, Mbak? Jelas. Jelas ya? Yap. Oke. Halo semuanya. Kedengeran kah? Oke. Minasan konnichiwa, J kelas no Hikaru desu. Halo semuanya, mari berkumpul ke sini. Oke, selamat datang di live streaming Wagomu Japanese Class. Kita lihat di sini yang datangnya baru sedikit. Halo teman-teman. Kamanda sapa-sapa dulu ya. Hari ini nggak sama Kamanda, hari ini sama aku dulu ya, sama Hikaru dulu. Halo. Oke. Halo, konnichiwa. Akhirnya nggak telat. Oh, kamu biasanya telat. Oke, aku kira Kamanda iya nih. Jadi hari ini nggak sama Kamanda dulu. Hari ini live streamingnya ditemenin sama aku dulu, Hikaru. Yang belum kenal, salam kenal. Hajimemashite, Hikaru desu. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang udah beberapa kali nih ikutan nonton live streaming di Wagomu Japanese Class. Mungkin ada juga yang baru pertama kali join, selamat datang. Jadi udah sekitar 1-2 bulan ini, jadi setiap hari Jumat itu kita ada live streaming di channel YouTube Wagomu Japanese Class. Topiknya itu macam-macam, kita sempat bahas tentang visa Tokutegino, kita sempat bahas tentang beasiswa ke Jepang, tentang kerja di Jepang, kehidupan di Jepang juga macam-macam gitu. Nah untuk hari ini juga topiknya beda lagi nih, jadi buat teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. Jadi di Jepang itu sekarang ada satu problem, ada satu isu, yaitu beda sama Indonesia yang masyarakatnya itu banyaknya masyarakat yang muda-muda, generasi muda kayak aku gitu. Kalau di Jepang itu banyaknya disebutnya aging population atau apa ya, penduduk yang udah jompo-jompo gitu, orang-orang yang usianya lanjut usia gitu. Nah makanya di sana itu dibutuhkan banget sama yang namanya perawat atau caregiver. Jadi orang-orang yang tugasnya adalah merawat orang-orang lanjut usia ini di panti-panti jompo. Begitu. Nah, makanya untuk hari ini topik kita adalah ngebahas seputar perawat kehidupan atau pekerjaan perawat di Jepang gitu. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini bisa disebut udah senior banget alias Dai Senpai kalau udah bicara soal perawat Indonesia yang tinggal di Jepang, bekerja dan tinggal di Jepang. Terus beliau ini juga sempat menjadi wakil direktur bidang akademik di salah satu akademi keperawatan di Jakarta dan sekarang bekerja sebagai perawat profesional di salah satu rumah sakit di kota Tokyo, Jepang. Gitu. Kalau udah di total-total ini beliau sudah bekerja selama 11 tahun kurang lebih sebagai perawat profesional gitu dan aktif juga di berbagai organisasi-organisasi perawat yang ada di Jepang gitu. Mungkin langsung aja kita panggil, langsung aja kita sapa. Hari ini kita kedatangan Mas Yusuf. Oke. Kenapa nggak bisa? Oke. Kita kedatangan Mas Yusuf. Konnichiwa. Mas Yusufnya adakah? Ah, Konnichiwa. konnichiwa. Oke, jadi kita hari ini Konnichiwa. kedatangan Mas Yusuf hari ini. Boleh perkenalan dirinya dulu mungkin? Iya, konnichiwa minasan. Konnichiwa. Selamat sore ya di Indonesia. Kalau di Sore, Jepang nih betul. sudah jam 6 sore, jam 6 malam. Mm. Salam kenal semuanya teman-teman. Saya Muhammad Yusuf. Saat ini saya tinggal di Tokyo, lebih tepatnya di daerah Hachioji. Kalau Oke. bekerja saya di rumah sakit Kawakita General Hospital di daerah Suginamiku. Saya bekerja di rumah sakit sebagai nurse ya, perawat. Oke. Itu. Saya asal dari Jakarta, Indonesia. Asal dari Lebih tepatnya Depok, Depok. Oh, dari Depok. Oke. Depok. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu, Mbak Hikaru. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar pekerjaan perawat Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang, terus kehidupan di sana seperti apa, kayak gitu. Nih sebelumnya, eh, ini kita sering sih nanyain pertanyaan ini. Jadi awalnya Mas Yusuf ini tertarik sama bahasa atau sama budaya Jepang itu karena apa nih? Oh gitu ya. Ya sebetulnya memang tertarik Jepang itu karena sama kayaknya hampir setiap orang ya. Dulu saya dari waktu kecil
suka anime, suka ini saya. Oh, Kalau kalau di Jepang itu Kamen Rider ya. oh Kalau iya di iya iya. Indonesia itu dulu Satria Baja Hitam. Betul Waktu betul saya betul. kecil ya. Heeh. Waktu saya kecil. Nggak tahu Hikaru-san udah lahir belum tuh? Wah, Nah, kayaknya belum. terus ya belum ya zamannya Black RX. Nah, terus pas udah zaman-zaman SMP suka dengan drama Jepang dan Hmm, sewaktu lagi SMP saya belajar kita belajar geografi kan. oke. Terus wah ada belajar negara-negara termasuk pulau-pulau Jepang. Wah, menarik menurut Hmm, saya. Jadi memang ada sedikit latar belakang menyukai dengan Jepang. Itu. oke. Jadi dari anime dulu ya. Ini kayaknya banyak juga teman-teman Anime. di sini yang suka nonton anime. Pasti kalian suka nonton anime nih di sini. Iya, Oke, memang jadi anime ya awalnya. paling Betul. cepat masuk juga ya kalau dari anime itu. Iya, paling cepat masuk. Betul. Oke, ini terus Mas Yusuf ini kan kayaknya udah senpai banget gitu kalau udah soal perawat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Jepang juga gitu. Dan sekarang juga aktif sebagai ini ya, apa namanya, founder juga dan ketua di organisasi apa namanya tuh Ikatan Perawat Muslim Perawat Indonesia. ya. Betul ya. Tapi sekarang nggak lagi ketua. Oh, sekarang nggak Waktu lagi. itu Oke. ya, ya 2 periode waktu itu sudah Mm-mm. menjadi ketua, sekarang sudah berganti gitu ketuanya. Oke, Seperti oke. itu. Kalau untuk jadi perawat ini udah cita-cita dari dulu kah atau gimana nih ceritanya sampai akhirnya memutuskan buat jadi perawat gitu? Eh, enggak ya, kayaknya cita-cita dari awal tidak menjadi zaman-zaman SMP, SMA tuh enggak belum kepikiran menjadi perawat gitu. Cuman memang pas lulus SMA Mhm, bingung nih mau kuliah di mana gitu kan. Tapi memang oke. saya menyukai bidang medis gitu Mmm, kan. mhm. Terus mau kuliah kedokteran nggak sanggup, biayanya mahal orang Wah, tua. iya, mhm. Iya, terus ya udahlah yang sedikit mirip-mirip dengan kedokteran atau nyerempet-nyerempet lah itu ya Mhm, kalau bahasa Indonesianya. Akhirnya ya saya coba bekerja di dunia keperawatan, masuk kuliah keperawatan seperti oke. itu. Sebelumnya sempat, bekerja di Indonesia dulu atau langsung pengen ke Hmm, Jepang aja gitu? ya, sebelumnya belum kepikiran juga bekerja di Jepang gitu ya. Ah heeh, Paling kepikiran kerja di luar negeri itu di Arab Saudi misalkan gitu ya, atau di mmm, Belanda iya, atau di Kuwait karena dulu nggak ada program pengiriman perawat ke Jepang. Jadi sebelumnya mmm, saya bekerja di Indonesia menjadi salah satu staf pengajar di Akademi Keperawatan di Indonesia. mhm, Nah, pada saat saya bekerja sebagai staf pengajar itulah ada kesempatan, ada pengumuman gitu ya, pengiriman mmm, perawat ke Jepang. Wah, oke. ini kesempatan nih gitu kan. Karena saya memang suka dengan Jepang, walaupun waktu Mmm. itu juga sama sekali nggak bisa bahasa Jepang, Oh nol gitu bahasa Jepang, awalnya? zero, zero. Oh, So, oke. Nanti mungkin arigato kita shika. bisa bahas lebih lanjut So, nih, gimana caranya bisa sampai akhirnya. Oke. honto ni arigato shikashirara kata. Ah,そうですか. Cuma tahu arigato. Jadi Oke. arigato aja gitu kan, datang ke sini, oh iya arigato, arigato. Jadi benar-benar zero datang ke Jepang itu nggak bisa bahasa Oh, Jepang I apa-apa. see. Naruhodo. Oke, oke. Iya, Ini oke sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku mau kayak meluruskan dulu. Jadi perawat sama care worker itu beda nggak sih sebetulnya kalau yang aku tahu? Jadi kalau perawat itu kan image-nya kayak yang membantu dokter gitu kayak asistennya dokter. Kalau care worker itu hmm, yang kayak apa ya merawat orang-orang lanjut usia gitu kalau di Jepang. Nah, kayak perbedaannya tuh itu beda atau gimana ya gitu? iya ya. Iya memang kalau membahas tentang perawat dan care worker atau Ya, caregiver di Jepang mhm. ini cukup panjang ya. Saya sendiri pun tahu perbedaannya. Suara saya jelas, Jelas, Mbak? jelas. Jelas ya Saya pun teman-teman? tahu tahu perbedaannya sejak datang ke Jepang gitu ya. Waktu di Indonesia Mhm, juga saya dulu nggak tahu terkait care worker ini gitu ya. Jadi simpelnya mhm, mungkin gitu ya, kalau perawat itu atau nurse memang yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit atau juga sebetulnya ada perawat yang bekerja misalkan di tempat pelayanan lansia atau panti jompo gitu ya. Tapi perawat itu
bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang menjadi kompetensi perawat gitu. Yang perawat pada umumnya sama di seluruh dunia, bisa menyuntik gitu ya, mungkin bisa ngambil darah, bisa infus dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi sebagai mitra kerja bersama dokter lah ya, gitu ya, bukan pembantu dokter atau bukan asisten dokter, tapi mitra kerja bersama dokter dan tim-tim medis lainnya. Nah, kalau Oke. care worker itu mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau care worker itu di Jepang itu profesi yang bekerja, salah satunya juga bisa bekerja di rumah sakit, bisa juga bekerja di panti jompo, tetapi memang job disk-nya berbeda, jenis pekerjaannya berbeda. Oke. Yang membedakan itu mungkin simpelnya adalah tidak bisa melakukan tindakan-tindakan invasif gitu ya. Tindakan-tindakan yang invasif itu bisa bersentuhan langsung ke pasien, misalkan kayak membantu memberikan makan pasien, membantu memandikan pasien gitu ya. Tetapi tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti perawat menyuntik gitu ya, mengambil darah, infus dan sebagainya. Itu mungkin ya gambaran simpel. Gitu. Oke, siap, siap. Nah, terus kalau Mas Yusuf ini kan sekarang bekerjanya di rumah sakit di Tokyo ya? Salah satu Iya, rumah sakit. di Nah, Tokyo. itu gimana nih? Betul. Sekarang kan lagi pandemi gitu, lagi corona seperti ini. Apalagi kalau aku lihat di berita juga, kalau di Jepang tuh Tokyo termasuk yang paling tinggi kan, apa jumlah Betul. kansensha, apa ya kansensha, orang yang ini ya, Orang yang positif. terinfeksi, ya Iya, itu positif. kan termasuk yang tinggi dan tiap hari juga meningkat, meningkat, meningkat gitu. Itu kondisinya sekarang kayak gimana ya? Apalagi Mas Yusuf langsung di rumah sakitnya gitu. Iya, jadi memang di Jepang ini, terlebih di Tokyo yang menjadi sorotan ya. Kalau di Indonesia saya melihat variatif ya. Hari ini di Jakarta yang paling tertinggi, besok di Ah, iya. Surabaya gitu ya. Iya, Terus iya. pernah di Sulawesi gitu ya. Kalau di Jepang itu konstan Tokyo saja gitu ya. Nggak pernah daerah lain Betul. itu yang tertinggi. Nah, dulu awal-awal sampai dengan akhir bulan Mei itu Tokyo Jepang atau Tokyo khusus sangat tinggi, tapi bulan 6 tuh sudah mulai mereda, Mbak Hikaru ya. Jadi sudah mulai Oke. mereda, sehari hanya 10 atau pernah 5 kalau nggak salah. Wah, ini bakal hilang nih corona gitu ya dari Iya, Jepang iya. selama bulan 6. Nggak taunya akhir bulan 6 pas bulan 7 naik lagi. Sekarang Waduh. rata-rata masih turun naik ya, Hmm. 110, 150, Iya. 200, 300 masih turun naik. Nah, memang tadi kalau ditanya bagaimana ya, cukup ini juga sih cemas Iya ya. pasti ya. Karena saya kerja dari rumah ke tempat kerja itu naik densa, naik Oh, kereta. oke. Iya, Iya, iya. total doa to doa dari pintu ke pintu itu 1 jam lah perjalanan. Oke, Nah, iya, 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 iya. saya malah lebih cemas sekarang, Mbak Hikaru, dibanding kemarin-kemarin zaman-zaman PSBB ya, kalau di Indonesia itu PSBB. Oh iya, Kenapa betul. cemas? Kalau dulu itu waktu zaman PSBB kereta-kereta sepi di Iya, Tokyo, iya betul ya. sepi sekali. Paling yang naik itu satu gerbong ada 10 orang atau 5 orang, gerbong yang panjang gitu kan. Kalau sekarang sudah mulai rame, jadi malah Iya, cemas. betul, betul, Jadi betul. ya sekarang saya setiap pulang kerja itu sampai rumah nggak langsung ketemu anak atau nggak ketemu istri gitu, nggak ketemu keluarga. Jadi saya masih di gengkang. Heeh. Kan kalau rumah di Jepang itu baru masuk pintu langsung kamar mandi ya, Iya, Mbak iya, Hikari kan. heeh. Iya, Betul. agak berbeda dengan Indonesia. Jadi saya nggak ketemu dengan keluarga dulu, langsung langsung ofuro, langsung sawa. Iya, 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 Buka betul, baju betul, betul. sawa. Bersih dulu baru ini ya. Iya, bersih dulu baru ketemu keluarga. Nggak mau Oke. pegangan dulu, nggak mau salaman sama Betul, keluarga betul, betul. sebelum mandi. Oh, Sekarang seperti alas. itu setiap hari kondisinya. Iya, deg-degan juga ya setiap hari. Iya, Ya setiap memang hari. apalagi semenjak apa namanya status yang keadaan daruratnya udah dicabut, orang juga udah kayak normal lagi gitu ya Iya. aktivitasnya. Kalau saya kalau orang-orang kan waktu sedang ada status darurat, mereka libur kerja kan. Iya,
Ya, kalau saya tetap bekerja ke rumah sakit. Iya ya, betul juga Iya karena kan, iya keluar. betul betul. Dulu saya merasa nyaman. Wah, jalanan kosong, sepi gitu kan. Heeh. Sekarang justru saya cemas. Enakan waktu status darurat. Betul betul, aduh. Iya, Iya. ini harus hati-hati, harus jaga kebersihan juga ya. Aduh, Iya. betul juga kalau di Indonesia sendiri di masa apa namanya? Pandemi kayak gini orang jadi kayak parno gitu sama rumah sakit. Tapi kan kalau di Jepang mungkin sistem asuransinya juga mungkin baik gitu. Terus kalau yang ikut apa ya namanya rapid test gitu juga cukup banyak mungkin ya atau kayak gimana ya kalau di sana? Ya, di Jepang sebetulnya pandangan orang terhadap rumah sakit masih biasa saja gitu ya. Hmm, Misalkan tempat saya bekerja, rumah sakitnya itu ada di tengah-tengah hampir pemukiman lah gitu ya. Di sebelahnya itu rumah-rumah biasa. Orang masih oke. biasa lalu lalang. Karena memang terpisah ya bagian-bagian yang apa namanya tempat orang dirawat atau pasien yang baru datang dengan status dicurigakan Hmm, COVID itu tempatnya sudah terpisah gitu. Jadi tidak oke. sampai bisa menyebar infeksi, sudah dikondisikan seperti itu. Nah, terus kalau tadi apa tadi oh iya, rapid test ya, Iya, Mbak kalau di Hikaru. sana gimana Nah, ya? Jepang itu justru sebetulnya unik. Sejak awal dia nggak ada rapid test. Oh, oke. Iya, jadi yang pemeriksaan swab pun atau PCR Kensa ya, Mm-mm, iya. Kensa itu hanya orang-orang yang dicurigakan saja. Ah, oke. Jadi nggak setiap orang bisa, kecuali memang orang yang ingin keluar negeri atau mau pulang ke Indonesia misalkan. Oh iya Di betul. Indonesia harus bawa surat itu. Nah, itu ada Mm, klinik yang menyediakan gitu ya pelayanan itu, tapi harus bayar. Nah, memang kalau mm. di Jepang justru pemerintahnya tidak yang melakukan rapid test, mungkin karena alasan muda, muda itu apa? Mubazir ya, Ah iya uangnya mudah. seperti itu. Jadi dia I hanya orang-orang yang see. ada gejala saja. Dan itu Hmm. pun cukup ketat. Jadi enggak Oh gitu. kalau mungkin kalau di Indonesia orang datang ke puskesmas atau orang datang ke klinik gitu ya dengan Mm. yang dicurigakan atau datang ke rumah sakit. Kalau di sini nggak diterima seperti itu. Jadi harus datang ke memang lokasi yang sudah ditunjuk saja. Ah oke oke. Apa dinas kesehatan daerah. Nanti Mm. dari situ setelah dites, setelah diperiksa baru dia diminta ke rumah sakit mana gitu ya. Rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Oke. pemerintah. Begitu. Oke nih, ini kita balik lagi ke cerita tentang profesi Mas Yusuf nih. Kan sudah 11 tahun ya, betul ya? Iya, Kurang lebihnya. 2008. 2008 Oke, 2008 berarti udah hampir 12 tahun juga mungkin ya, berarti. 98 betul betul. Oke, karena wah ini udah lama banget nih, udah senior juga. Ini kira-kira caranya itu gimana sih kalau misalnya kita dari Indonesia mau bekerja sebagai perawat di Jepang gitu? Karena aku yakin juga banyak teman-teman di Wagomu Japanese Class ini yang tertarik juga nih untuk bekerja sebagai perawat gitu ke Jepang. Ya, saya sebetulnya termasuk orang yang menganjurkan ya, Hmm, anak-anak muda Indonesia atau perawat Indonesia untuk lebih, berani melangkah lah gitu, betul betul bekerja betul. ke luar negeri gitu. Hmm, Karena banyak peluang-peluang yang didapat ketika bekerja di luar, banyak poin-poin iya, positif lah yang didapat ketika betul. bekerja di luar negeri. Nah, kalau teman-teman, ada minat bekerja ke Hmm, Jepang, jadi program ini saya sebetulnya ada program IPE ya, mungkin Mbak Hikaru dan teman-teman juga tahu, ada program hmm, EPA dan hmm. ada program Ginoji Susei dan Oke, Tokutei Gino ya, ada oke. tiga Hmm, sebetulnya. Gitu. Nah, saya yang masuk program EPA. Program oke. EPA itu program kerjasama G2G, government to government. Nah, jadi Oh, teman-teman itu bisa melihat di website. Kalau hmm, dulu itu namanya BNP2TKI, kalau sekarang namanya oke. BM2 apa ya? Saya lupa namanya. Jadi ada Hmm, website-nya. Nanti oke. kalau teman berminat saya tuliskan di kolom komentar YouTube ini gitu ya, atau saya Oh, titip ke boleh Mbak. banget. Iya, boleh banget. Nah, nanti di situ teman-teman bisa lihat mau pilih program care worker atau program nurse Hmm, gitu. oke. Nah, di situ nanti ada penjelasannya, ada syarat-syaratnya, ada alurnya gitulah ya, Hmm, bagaimana
supaya masuk program ini, persyaratannya apa saja, alur-alur tesnya seperti apa. Dan program ini Oke. gratis, nggak dikeluar biaya. Oke. Oh, gratis. Iya, bagi teman-teman yang di luar Jakarta pun pendaftarannya Mhm. nggak mesti harus ke Jakarta. Jadi bisa online atau bisa Ah, ada apa namanya lokasi-lokasi yang ditunjuk gitu ya oke oke. di daerah. Di sini banyak teman-teman yang dari Sulawesi, dari Sumatera, Medan dan sebagainya. Gitu. Hmm, oke oke. Jadi iya ya kalau misalnya tadi sempat di-mention juga untuk yang visa Tokutei Gino, itu juga kalau Mm. aku pernah dengar yang paling banyak dikirimkan gitu dari Indonesia ke Jepang itu yang perawat gitu yang jadi di bidang kan ada 14 bidang kalau nggak salah di Tokutei Gino itu Mm-mm. dan bidang perawat itu yang Paling paling banyak banyak gitu. dibutuhkan. Ya. Itu tapi Iya, betul jadi jadi eh mm-mm. hmm, Mungkin pernah dibahas ya Tokutei Gino di sini. sempat sempat. Nah, betul. Nah, hanya saja yang Tokutei Gine itu adalah program yang care worker atau Oh, caregiver-nya, oke. iya. Jadi Iya perawat iya yang care iya. worker ya. Jadi kalau perawat yang di rumah sakit atau Heeh. nurse itu sejauh ini baru EPA, baru Apa yang tadi IPA. itu? Iya, yang Oke, tadi jadi itu. bedanya di situ ya. Kalau Hmm, untuk perawat care worker atau caregiver hmm. itu bisa Gino Jisusei atau Tokutei Gino gitu ya. Oke, iya Walau iya iya. walaupun sekarang, masih agak sulit ya, Hmm. eee, secara regulasi gitu, karena kemarin kebentur sama corona gitu kan, baru mulai Hmm, gitu kan, baru iya mulai iya. terus terbentur sama Covid, dan kebanyakan yang datang ke Jepang itu lewat Tokutei Gino, teman-teman yang pernah bekerja di Jepang sebagai Kensusei misalkan. Ah, Karena sudah ada basic Nihongo ya. iya betul. Karena salah satu persyaratannya kan harus ada N4 Hmm, hmm. untuk Tokutei Gino Iya. ya, GLPT N4. Jadi ya teman-teman yang berminat lewat Tokutei Gino itu mungkin sekarang bisa mempersiapkan Nihongonya. Oke, betul. Kalau untuk yang tadi yang EPA Hmm. itu ada syarat JLPT-nya juga ya? Atau Enggak, jadi pada oh, saat kalau dulu saya nggak ada syarat ya. Jadi hmm. pada saat masuk, sekarang pun kalau saya lihat di persyaratannya tidak ada syarat JLPT. Oh, oke oke oke. Tetapi mungkin Hmm, ketika proses pendaftaran, wawancara itu hmm. tes, itu nanti mungkin yang diprioritaskan lulus yang ada bisa JLPT, yang Oke. ikutan bahasa Jepang gitu ya, atau punya pengalaman Hmm. bagus bekerja di rumah sakit kayak gitu. Oke oke oke. Iya. Kalau untuk apa namanya? Dari segi latar belakang pendidikan itu harus dari lulusan kayak jurusan keperawatan atau kayak gimana ya kurang lebih? Ya, jadi kalau yang tadi program EPA atau Mhm. IPA itu harus dari minimal D3 keperawatan. Oke. Untuk care worker ya, Mhm. D3 keperawatan. Untuk nurse juga sama minimal D3 keperawatan. Tapi kalau yang nurse D3 keperawatan dengan pengalaman 2 tahun bekerja di Indonesia. Oke. Kalau care worker tanpa ada pengalaman kerja bisa gitu. Itu Mmm, yang program EPA seperti itu. Kalau oke oke. yang Tokutei Gino kan enggak ya, enggak harus ada D3 keperawatan ya. Mhm, iya. Dari SMK bisa atau Mhm. dari bidang-bidang lain bisa gitu. Sastra Jepang juga bisa Iya, gitu kan. heeh. Tapi memang nanti eh, tentunya beda program, beda beda syarat, beda fasilitas ya. Beda Mmm, beda ketentuan-ketentuan lah ya. Yang oke. mungkin syaratnya agak kibisi, kibisi itu apa ya? Agak rumit, Rumit ya? agak ketat ya. Enggak syaratnya enggak terlalu sulit, tetapi mungkin dalam perjalanannya ada hal-hal yang bisa dinikmati lebih enak gitu Mmm, dibanding yang Tokutei iya Gino. iya. Itu sih. Banyak ya poin-poin Oke. plusnya sih sebenarnya. Oke oke. Ini, aku Tapi juga kalau boleh mhm? kalau boleh ini ya, Mbak Ikaru kalau boleh usul atau Mhm? saran, mungkin kalau teman-teman yang memang dari lulusan D3 keperawatan, Mhm? mungkin sebaiknya ikutan yang IPA, Oh, EPA.
yang Heeh. EPA itu. Tapi kalau teman-teman yang bukan dari D3 keperawatan atau bukan dari S1 keperawatan, itu mungkin bisa ikut Tokutei Gino gitu ya. Seperti itu. Kenapa sih? Oke. Iya, ada aja Bu ya. Oke, ini aku juga pernah dengar katanya jadi ada sekolah bahasa di Jepang yang istilahnya bisa sambil arubaito kayak part time di Hmm. rumah sakit. Terus nantinya juga bisa lanjut ke semongakko keperawatan, kayak sekolah khusus keperawatan. Terus juga bisa apply kerja sebagai perawat di sana gitu. Kalau untuk pakai jalur seperti itu, kalau menurut Mas Yusuf sendiri gimana ya? Iya, itu berarti pakai jalur Gino Jisusei ya. Ah, Heeh. Sebetulnya itu bisa gitu ya, mm, itu bisa, tapi memang pada kenyataannya, di sini agak berat kerja sambil mm, belajar yang seperti itu gitu ya. oke, Banyak, begitu. ya butuh perjuangan yang ekstra lah. Iya, iya, iya. Butuh perjuangan yang ekstra yang memang jadi agak, berat menurut saya. Tapi kalau bersungguh-sungguh insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Hmm, Tapi memang perjuangannya agak berat yang seperti itu. Jadi misalkan, kan harus ada ketentuan-ketentuan, bangun apa, jadi kerja mulai jam berapa, terus sekolah jam berapa. Nah itu, iya, eee, lumayan juga ya kalau kayak gitu, lumayan bagi-bagi juga waktunya. gitu, dan teman-teman harus hati-hati juga ya dalam Mm, memilih, orang yang atau apa namanya, badan yang mm, agen yang mengajak itu gitu, yang masuk itu. Hati-hati juga gitu. oke. Jadi dipelajari baik-baiklah gitu ya. Riset dulu, cari tahu informasi dulu. Iya, cari tahu informasi dulu. Karena nanti Hmm, kalau sudah ke Jepang, mm, kondisinya, ya akan sulit gitu. Sudah terlanjur datang ke sini, terus nanti mungkin di sininya, kurang enak, itu nanti, akan menyulitkan gitu. Jadi dipelajari dulu baik-baik mm. orang yang, agen yang mengajak itu agen yang terpercaya atau tidak dan sebagainya. Betul, betul banget ya. Mhm. Mhm. Oke, ini juga, jadi aku pernah dengar juga ada yang jadi pernah bekerja sebagai perawat di Jepang sekitar 1,5 sampai 2 tahun, kalau nggak salah. Terus tapi, harus pulang lagi ke Indonesia karena nggak lulus ujian nasional katanya. Iya. Iya Ujian iya iya. nasional itu maksudnya kayak gimana ya itu? Oh iya, nah tadi, yang program EPA itu Heeh. atau Tokutei Gino juga nanti ada ujian ya kalau nggak salah. Nah, Oke. yang EPA itu kita dikasih kesempatan 3 tahun. Jadi bukan Mmm. 1 2 tahun, 3 tahun Oh, oke. belajar sambil kerja. Oke. Belajar untuk ngambil lisensi keperawatan di Jepang gitu. Mhm. Atau ijazah lah ya, ijazah Oke. S1. Jadi Oke. lisensi itu sama dengan ijazah S1 keperawatan di Jepang. Ini Mmm, untuk yang nurse ya. Kalau yang caregiver ya mengambil ijazah caregiver itu gitu. Mengambil mmm. lisensi caregiver itu juga termasuk ujian Kokashiken, ujian negara. Nah, ketika kita tidak lulus dalam kurun waktu 3 tahun atau 4 tahun, Mhm. atau mungkin orang yang sampai 2 tahun tapi ingin pulang ke Indonesia. Nah, kalau nggak lulus kita harus pulang, Baik Karo. Itu memang programnya. Oke. Tetapi kalau lulus bisa Mhm. selamanya kerja di Jepang. Oh, Gitu. jadi begitu ternyata. Oke, Begitu oke, ya oke. programnya. Nah, banyak Mhm. teman-teman yang mungkin belum ada kesempatan lulus, gitu Mhm. ya, pulang ke Indonesia, tetapi sampai di Indonesia pengen balik lagi nih ke Mhm. Jepang, gitu. Nah, itu bisa lewat Tokutei Gino, gitu ya. Ah, Bisa lewat Gino Jisusei, I gitu. see. Atau kalau Mhm. mau masuk program EPA, Mhm. eh, teman tersebut hanya daftar pada saat ujian, gitu ya. Mmm, Saya nggak oke, tahu oke. nanti visanya kayaknya Irio visa ya, bukan visa visa ya Pak. Artinya kalau teman-teman yang udah datang ke Mhm. Jepang, terus belum ada kesempatan lulus ujian di sini dan harus pulang ke Indonesia, Mhm. masih ada kesempatan lah, masih ada Oke, pesawat, oke. masih ada pesawat ke Jepang. Oke, begitu. Kalau dari Gitu. Mas Yusuf sendiri ada kayak apa ya, tips gitu nggak sih untuk supaya bisa lulus atau Ya, sebetulnya gini Mbak Ikaru, saya juga eh,
bukan orang yang pinter gitu ya. Jadi buat lulus kemarin itu perjuangan saya mungkin lebih berat dibanding teman-teman yang lebih pinter gitu yang lulus Hmm. gitu. Yang lulus duluan. Nah, ya tipsnya memang pertama ya di sini belajarnya saya waktu itu jungkir nggak balik-balik. Oke. Jadi untuk lulus ujian itu kan kita harus bisa bahasa Jepang, harus Ah, bisa iya ya. hiragana, katakana, dan kanji ya. Mm-mm. Karena nanti soal-soal ujiannya itu sama dengan orang Jepang Oh, gitu. oh Jadi kita sama. ujian bareng nih di kelas Mm-mm. bareng dengan ya waktu bersamaan dengan orang-orang Jepang, soalnya pun sama, waktunya sama gitu. Oh, begitu. Dalam bahasa Dan Jepang ya pastinya. dalam bahasa Jepang. Nah, orang-orang Jepang sendiri pun ada yang tidak lulus sebetulnya gitu. Nah, triksnya ya Mm-mm. triknya belajar yang sungguh-sungguh gitu. Artinya memang kita harus punya ya azam yang kuat, apa sih komitmen yang kuat kalau kita Hmm. itu mau lulus. Terus ya jelas ketika kita ingin lulus itu datang ke Jepang kita mau ngapain gitu kan. Hanya cuman buat main-main asal Hmm. datang ke Jepang atau punya planning yang panjang gitu. Nah, kalau saya dulu nggak apa-apa lah berat 3 tahun pertama, nanti kalau lulus Mm-mm. bebas kan, bisa jalan-jalan, bisa kemana. Jadi dulu emang Hmm. belajarnya mati-matian, Walah, terus berarti terang. ya apa ya usaha Mm-mm. nggak akan ini ya membohongi si hasilnya pasti sesuai sama usaha yang kita berikan gitu. Iya, betul. Rata-rata Oke. saya dulu, jadi kalau seharian kerja kan, baik karya, dari Iya. pagi, dari jam 8 sampai jam 5. Mm-mm. Nanti pulang kerja itu saya biasanya setelah masak, mandi, sholat, udah Mm-mm. tuh duduk duduk belajar sampai Belajar. jam 12 malam. Wah, Belajar sampai jam 12 suara sih. malam. Iya. Dulu pernah saya malah 1 tahun atau 2 tahun Facebook saya matikan dulu karena nggak Oh, mau komitmen ya itu. Facebook. Komitmen di tahun terakhir tuh. Di Hmm. tahun terakhir tahun ketiga saya nggak main Facebook gitu kan. Terus ya jarang hari libur, jarang keluar, Hmm. tapi belajar. Nah, ya itulah harus belajar kayak orang Jepang lah. Ini teman-teman yang Wagomu pasti tahu kan image-nya orang Jepang tuh kalau belajar kepala diikat Itu ya. tulisannya gambate gitu kan di sini kan. Betul, betul. Gambaru gitu. Terus megang pulpen, megang pensil. Memang harus seperti itu. Memang harus Hmm. seperti itu. Ya, Oke. ya itu untuk cita-cita sih sebetulnya ya. Iya ya. Jadi kalau emang punya cita-cita ya harus usaha yang kuat seperti Betul, itu. setuju. Oke, ini kita ada beberapa pertanyaan juga. Nih teman-teman juga kalau ada yang mau tanya boleh tulis juga Hmm. di live chat. Silahkan ditulis nanti bakal aku pilih-pilih juga. Ini jadi kita sempat ini juga ngumpulin pertanyaan juga dari Instagram nih, Mas Yusuf. Siap, siap. Terus beberapa pertanyaannya ada dari Naomi Liani. Semoga aku betul nyebutinnya. Ini katanya kiat-kiatnya untuk bisa jadi Kaigo Fukushishi dan kalau belum punya sertifikat N5 bisa ikut nggak ya katanya. Mungkin ini tadi Ya, sempat ini juga kali ya. ya, walaupun saya sebetulnya bukan Kaigo Fukushishi ya, saya di NES, di Hmm, Kanggosi, saya di Kanggo Kanggosi, sih. tapi mungkin sama saja gitu ya. Dan saya juga di sini biasa sehari-hari dengan teman-teman yang Kaigo Fukushishi. Ya kiat kalau sudah punya N5 itu bagus banget. Hmm, Bagus banget ya. Bagus banget, tinggal sedikit memoles kan. iya. Eh, mau dari N5 mau ke N4 itu cukup belajar 3 bulan bisa menurut saya. Benar nggak Mbak Hika? Bisa ya, setuju sih. Karena Iya, kalau yang aku lihat bedanya paling kayak kanjinya mulai bertambah. iya gitu kan. Bisa Terus lah, bisa, penambahan bisa. lain. Iya, Jadi kalau semangat belajar dari N5 ke N3 ke N4 itu 3 bulan insya Allah bisa. bisa, bisa. Nah, jadi salah satu syaratnya kan N4 ya, Hmm, kalau nggak salah ya. Nah, jadi tinggal belajar bahasa Jepang sedikit lagi, terus ikut ujian Norizoku Shiken, insya Allah kalau punya N4 bisa lah ya sebagai oke. caregiver masuk program Tokutei Gino atau Hmm, program Gino Jisusei. Dan kalau mbaknya memang dari lulusan D3 keperawatan,
berarti bisa masuk program EPA, gitu Oh, kan? oke, iya betul betul. Wah, mantap nih. Ini selanjutnya ada juga dari @ashif David David R kayaknya. Katanya Kak, kalau kerja di Jepang itu pekerja tetap atau kontrak? Ya. Katanya Nah, arigato. ini juga nih menarik nih. Di Jepang itu karena Ya. mungkin saking butuhnya ya, Mm-mm. saking butuhnya dengan tenaga perawat baik di rumah sakit dan di panti jompo, itu tidak ada kontrak. Hmm. Ya, jadi saya pada saat awal kerja saja Mm-mm. menandatangani Mm-mm. surat kontrak gitu ya. Tetapi di surat kontrak itu enggak 1 tahun nanti Oh, diperpanjang atau diperbaiki atau 3 tahun itu enggak ada. Jadi kita sudah menjadi staf tetap gitu. Staf oh, tetap itu oke. punya hak yang sama dengan orang Jepang, hak dan kewajiban yang sama dengan orang Jepang. Tidak ada dibeda-bedakan dari gaji, dari fasilitas, dari apapun. Termasuk juga kewajibannya sama juga sih. Jadi beratnya sama, Oh, ayahnya juga sama. Jadi gitu, Mbak gitu Ikaru. ternyata. Itu eh, kayak setiap Dan setiap tempat hmm, bisa beda-beda atau rata-rata kurang lebih kayak gitu ya? sama ya, sama karena memang Hmm. programnya seperti itu. Ini untuk yang EPA ya. Kalau yang Heeh. Gino Jisuse saya kurang tahu atau Tokutei Gino saya kurang tahu. Tetapi mungkin menurut saya sama ya. Kalau yang Tokutei Gino kan ada ya, ada 3 tahun kalau nggak salah kontrak ya. Ada kalau nggak salah ada Ya, beberapa tipe juga. Gino Jisuse itu juga 3 tahun. Tapi kalau Tokutei Gino bisa sampai 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah kalau EPA Oke. itu kalau sudah punya lisensi, nah itu syaratnya sih ya. Kalau sudah punya lisensi, bahkan kita bisa bebas pindah-pindah tempat kerja. Hmm. Teman-teman di sini banyak ya. Wah, bisa gitu Teman ya? saya tadinya Heeh. tadinya tinggal di Hokkaido. Heeh. Boleh ya cerita sedikit ya. Iya, iya. Hokkaido itu kan daerah dingin ya, Iya. daerah dingin. Nah awalnya seneng kan, bisa lihat-lihat salju gitu kan. Eh, Daerah dingin. Tapi itu baru cuman hanya 3 bulan 6 bulan setelah itu Taihen gitu berat. iya, iya, iya. Akhirnya setelah dia lulus Mm-mm. punya lisensi, dia pindah ke Tokyo gitu. Banyak yang Oh, seperti itu. Jadi bebas oke. mau pulang ke Indonesia juga bebas. Nggak ada Hmm. kamu harus mengabdi berapa tahun tuh nggak ada Oh, bisa. Ya gitu. udah kapanpun bisa pulang lagi. Bisa dan bisa balik lagi ke Jepang kalau punya lisensi itu, Oh, yang program EPA. oke. Baru Hmm, tahu aku. Hebat juga ya. iya. Oke, oke. Nih ada lagi pertanyaan berikutnya dari Tia Syariaprilia. Aku salah nggak ya nyebutnya? Oke, ini tapi untuk care worker sih pertanyaannya. Jadi untuk care worker apa harus lulusan perawat? Misal saya lulusan D3 farmasi, apa bisa daftar katanya? Oh ya, Gimana ya? jadi kalau mau ke care worker untuk yang di non keperawatan Mm-mm. berarti bisa lewat Gino Jisusei Mm-mm. atau Tokutei Tokutei Gino Gino. gitu. Iya. Belum Oke, jadi bisa masuk program EPA ya. dan kalau Belum. lewat Tokutei Gino tadi itu nggak harus ini ya, nggak harus lulusan keperawatan Iya, nggak juga, harus lulusan nggak terikat keperawatan. di situ. Iya, Oke. dari farmasi bisa, dari SMK juga bisa kan ya? Iya, Dari SMK. lulusan SMK Hmm, juga udah bisa daftar Tokutei Gino. betul betul. Oke, begitu. Walaupun mungkin ya ya itu tadi ya, ada pertimbangannya silahkan diri sendiri yang memutuskan. Artinya apa yang sudah didapat ketika belajar di farmasi, jadi nanti seperti setara dengan SMK gitu ya. Ada Mm, poin itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan lah, gitu ya. Bahan pertimbangan. oke. Boleh datang ke Jepang 3 tahun untuk Mm, pengalaman atau untuk nabung ya. heeh. Setelah itu pulang ke Indonesia, baru pakai lagi ijazah farmasinya. Ah, bisa Seperti juga kayak gitu ya. itu. Iya, Jadi iya, iya. ya hidup itu kan pilihan ya, Betul, dan betul. memilih itu sulit gitu. Itulah yang Hmm, ya harus banyak pertimbangan. oke. Ini juga beberapa pertanyaan dari live chatnya. Silakan ya teman-teman kalau ada mau tanya ditulis aja di live chatnya. Ini ada namanya pendingin ruangan. Halo. Jadi ini dia nanya, saya mau bertanya, untuk Hmm. menjadi perawat nurse di Jepang, apakah harus mendapatkan STR di Indonesia dan mempunyai pengalaman kerja dulu di Indonesia, atau bisa langsung ikut ujian registered nurse di Jepang?
Ya, kalau gitu. untuk yang ingin program nurse atau kanggosi atau Mhm. perawat di rumah sakit, memang harus ada STR. Ya, sekarang harus ada STR. Kalau dulu zaman Mmm, saya STR-nya tes mendadak gitu dulu. Nah, harus oke ada STR dulu dan harus ada pengalaman kerja 2 tahun untuk yang D3 keperawatan. oke. Kalau untuk yang S1 keperawatan plus profesi, nah mungkin Ade ini tahu lah ya, apa bedanya D3 keperawatan, S1 keperawatan, dan Mhm. S1 keperawatan plus profesi. Nah, kalau yang S1 keperawatan plus profesi, pengalaman kerjanya cukup 1 tahun. Tapi Oh, tetap harus oke. ada STR. Nanti saya kirimin ya link pendaftaran, walaupun mungkin udah ditutup untuk 2021. Tetapai Oh, paling oke. tidak bisa ada gambaran lah ya, apa Boleh sih boleh, syarat jadi biar bisa dibaca-baca dulu juga ya, buat teman-teman yang dibaca-baca tertarik di nih. kolom komentar. Oke, ini tadi masih yang sama ternyata ada pertanyaan tambahan. Hmm. Ini Wak, ini nanya gimana cara ikut IPMI yang tadi? Oh iya, Itu memang banyak ya organisasi perawat kayak gitu di Jepang? ya organisasi perawat di Jepang setahu saya baru IPMI ya yang mungkin kelihatan aktif gitu ya, kelihatan Mhm. aktif. Ada juga sih organisasi-organisasi pengajian-pengajian lain gitu ya, atau organisasi yang di daerah-daerah itu. Jadi misalkan dia Oh, di satu tempat kerja teman-temannya banyak gitu ya, ada mhm. 50 orang atau ada 80 orang, mereka bikin organisasi sendiri gitu. Per komunitas itu ada. Tapi kalau untuk Oke. se-Jepang baru setahu saya mungkin baru IPMI ya, atau ada juga INA Japan gitu, seperti PPNI-nya Jepang. Mmm, Buat masuk itu gampang ya kalau teman-teman ada di Jepang, kita nggak ada pendaftaran khusus mhm. menjadi anggota, kecuali pengurus gitu ya. Mungkin kalau Oh, pengurus nanti dilihat track recordnya dan sebagainya yang bisa kita rekrut menjadi pengurus. Gitu. Kalau untuk menjadi anggota IPMI gampang saja gitu, cukup aktif mengikuti pengajian-pengajian di IPMI atau mungkin mmm, kalau berinisiatif ingin menjadi pengurus IPMI silakan mengajukan diri gitu ya ke pengurus-pengurus oke. IPMI. Nah, teman-teman bisa follow Mhm. Instagramnya IPMI Jepang. Gitu. @ipmi Jepang, boleh dicek tuh teman-teman. Oke, Ya, IPMI @ipmi Jepang Jepang ya? di Facebook juga ada. Kayak Oke. gitu. Tadi saya lihat Mhm. ada pertanyaan juga nih Mbak Oh, Ricardo. boleh boleh kalau ada yang ini. Iya, katanya ada batasan usia nggak sih? Ah, Gitu. iya betul betul betul, itu bagus juga Iya, pertanyaannya. pertanyaannya Ada bagus batasan ya. usia kah? Kalau untuk program EPA atau IPE Mhm. itu usianya 35 tahun. Maksimal atau Maksimal, oke. maksimal 35 tahun pada saat daftar ya. Mhm. Ada sih detailnya itu ada, di tahun itu bulan berapa gitu kan, lahir yang bulan berapa, intinya 35 tahun. Nah kalau untuk Oke. Tokutei Gino, kayaknya nggak ada ya, Tokutei Gino atau Gino Jisuse ada ya kalau nggak salah. Mohon maaf saya juga kurang kuasi ya terkait Gino Jisuse. Mhm, Itu ada oke. ya, ada juga. Terus kalau bidan boleh nggak peluang bidan kerja di Jepang gimana Kak? Katanya gitu Mbak Oh, Ika. gimana tuh kalau ini? Nah itu tadi kalau bidan berarti sama dengan profesi-profesi lain yang di luar keperawatan selama jadi bisa bekerja ke Jepang tetapi lewat Tokutei Gino atau Hmm, Gino Jisuse ya. Tetapi oke. hanya care worker ya. Jadi bekerja sebagai care worker atau Mhm, caregiver atau kalau bahasa Jepangnya kaigo fukushiki. Jadi nggak ada iya. kerja bidan di Jepang. Mmm, oke, ini juga tadi aku nemuin juga pertanyaan, kalau yang nurse kan dibilang minimal 2 tahun kerja di Indonesia. Kalau kerjanya Mhm. sebagai asisten di klinik apakah termasuk? Atau harus jadi perawat di rumah sakit juga? Gitu Dulu katanya. setahu saya bekerja di rumah sakit ya, di rumah sakit 2 tahun atau puskesmas misalkan, gitu. Jadi Mmm, kalau yang asisten klinik, kemungkinan nggak bisa ya. oke, mungkin Iya, beda nanti kali. ya beda ya, nanti bisa lihat detailnya. Ada nih Oke. komentar-komentar ya yang katanya harus Apa nih? N2, itu enggak ya, untuk nurse itu enggak mesti N2. Iya ya, karena ya Iya, setahuku juga kalau kayak Tokyo gitu juga N4.
Iya. emailnya gitu. Dan Oke. mungkin maksudnya kalau kita ingin lulus ujian lisensi di Jepang, Hmm. kemampuan bahasa kita mungkin, harus Oh. sampai N2, itu mungkin bisa Oh, ya. iya iya iya, betul. Tapi ada juga kok teman-teman yang baru N3, Mhm. tetapi dia lulus, itu ada juga yang Oh, seperti itu. oke. Jadi teman-teman Karena jangan memang jangan mhm, terintimidasi dulu dengar N2 iya, takutnya jadi ini. N2 udah minder gitu ya, enggak ya. Ada teman-teman Oke. yang baru N3 tapi dia lulus itu ada, banyak kok, gitu Hmm. ya. Karena nanti memang berbeda ya, bahasa Jepang itu kan, menarik ya Mbak, Hmm. Hikaru ya, karena Iya. mungkin ketika kita lulus N3, itu materi materi ujiannya itu zeng-zeng kankenai dengan materi ujian lisensi caregiver atau Mhm. care worker, gitu. Oke. Apa zeng-zeng kankenai itu apa ya, sama sekali nggak ada Nggak berhubungan. keterkaitan. Heeh. Ya, karena kalau lulus apa, N2, N3 itu umum kan ya, Iya. umum. Kalau di sini kan sudah ke Sengmong, sudah ke Iya betul. jurusan. Jadi Heeh. kotoba-kotobanya aja, kotoba-kotoba medis Iya, yang misalkan, di bidang itu gitu ya. gitu. Nah, ini Mhm. juga saya mau kasih tahu nih ke Mbak Hikaru, Iya, betul. ketika saya lulus ujian lisensi keperawatan, Mhm. dulu saya N2 gitu ya, lulus ujian keperawatan, Oke. terus saya kan punya anak tuh, saya udah punya anak ya, Mhm. waktu itu anak saya, kelas 1 SD. Oke. Nah, anak saya itu punya PR matematika, Heeh. soalnya Hmm. soal cerita. Saya nggak bisa ngerjain coba. Karena beda ya itunya, apa Iya, namanya? karena apa yang dipelajari selama ini, itu berbeda gitu ya. Itu yang Oke. cukup, apa ya, cukup menariknya gitu ya. Karena memang saya selama ini mati-matian belajar Semong Yogo gitu ya, Iya ya. belajar-belajar kanji-kanji Istilah-istilah jurusan yang ya. khusus gitu ya. Buku-buku yang baca-bacanya buku-buku penyakit gitu ya. Ketika baca buku sekolah anak, saya sama anak saya cepetan anak saya bacanya. Gitu, ternyata bisa Gitu. gitu ya. Iya, ketika kan kalau pelajaran SD atau SMP itu ada ya, ada Hmm. soal cerita kita disuruh, mencari inti kalimatnya gitu ya. Apa sih, kalau di Hmm. Indonesia juga ada tuh ya. Nah Iya. itu saya salah gitu, saya ikutan tes, ternyata salah gitu. Oke. Kayak gitulah kurang lebih ya gambarannya. Sebenarnya nggak ada hubungannya kalau untuk lulus, eee, Kokasikeng, Hmm. lisensi itu dengan N3 atau N2. Berjalan sendiri-sendiri. Oke, ini tadi sempat mention juga sekolah anaknya, lain-lain ini nggak berhubungan sama profesi keperawatan sih, cuman Mas Yusuf sendiri ini ada pertanyaan juga nih soalnya. Gimana sih susah senangnya hidup di Jepang? Suka Wah, dukanya menarik. mungkin ya. Heeh. Suka dukanya ada, yang pasti ada dukanya juga gitu. Hmm. Sukanya ya yang paling kerasa bagi saya, Hmm. selain kerja, itu Hmm. saya menikmati tinggal di Jepang. Hmm. Jadi ketika, keluar tempat kerja, banyak melihat hal-hal yang baru ternyata. Oh, ternyata begini Hmm. rasanya tinggal di luar negeri ya. Bahkan Iya. cuman jalan-jalan ke Eki, cuman jalan-jalan ke stasiun Heeh. saja, itu menarik bagi saya. Beda Banyak. gitu ya. Iya, suasananya beda, banyak melihat hal-hal yang baru gitu ya, yang unik gitu. Hmm. Dan apalagi kalau di Jepang itu kan, menarik ya, artinya tempat-tempat bagus yang kita bisa kunjungi itu banyak. Di Hmm. belakang rumah aja kita bisa jalan-jalan gitu kan, Iya banyak iya. taman-taman sakura, sungai, apa dan sebagainya. Wah. Iya, seneng gitu kan, apalagi, mau jalan yang jauh sedikit, transportasinya enak gitu, nyaman. Hmm. Itu Oke, senengnya ya, senangnya. tinggal di Jepang. Terus saya banyak ketemu dengan banyak profesi orang Indonesia yang dari profesi-profesi lain, yang Hmm. seperti mahasiswa-mahasiswa ya, Heeh. mahasiswa-mahasiswa yang ambil S2, S3, yang dulu mungkin waktu di Indonesia, kalau di kelas saya mereka yang pada ranking 1 gitu ya, yang dapat Hmm. beasiswa. Tapi saya di sini bisa belajarlah dengan mereka, ada kehidupan-kehidupan. Oke. Dan bisa belajar juga,
hal-hal yang positif dari Jepang gitu ya. Mhm. Budaya ngantri, budaya buang sampah, Oh, iya 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 iya. ya, hal-hal yang menarik lah bagi Jepang. Itu senangnya ya, Kalau selain itu gaji tentunya ya, ah, pendapatan. oke. Kalau misalnya dukanya? Dukanya ya karena tadi dapat hak dan kewajiban yang sama dengan orang Jepang ketika kerja, Mmm, kewajibannya juga sama, harus majime kayak orang Jepang. betul yang Itu yang berat. Ya Allah, berat ya. iya iya Karena, iya. semangatnya semangat Indonesia, tapi harus majime kayak orang Jepang. Jadi Oke. itu yang mungkin dukanya, capek lah, kerjanya capek, lebih berat Mmm, dibanding Indonesia. Kalau mau jujur ya, kita kan mhm, buat supaya teman-teman, punya apa, image dulu gitu ya, bahwa kerja di Jepang itu ya lebih energinya lebih banyak dibutuhkan dibanding di Indonesia. oke. Terus dukanya lagi jauh dengan keluarga di Indonesia Betul, ya, orang tua tuh. Tetapi kan sekarang zaman media sosial sih ya, kita iya ya, bisa mhm, video call kapanpun, betul. terus mungkin karena pandemik ini aja nih nggak bisa pulang. Kalau bukan pandemik kita masih bisa pulang ke Mmm, Indonesia, ya kan. oke oke. Sekarang Ini lebih enak, Teh Hikaru, iya. ada video call. Dulu waktu zamannya saya awal-awal datang ke Jepang, belum ada Facebook, belum ada Line. Iya ya, kalau dulu iya, tapi sama aku juga kalau waktu kecil untuk Mhm. komunikasi sama keluarga di sana gitu, nenek kakek, dulu kan belum ada sosial media ya, jadi harus telepon yang ke luar negeri gitu yang mahal. Iya, paling ada Friendster dulu tuh zamannya Friendster, Wah. Yahoo Messenger gitu. Oke, ini ada juga nih pertanyaan lagi, katanya Kang Yusuf motivasi terbesar apa untuk bisa konsisten belajar bahasa Jepang? Oh iya, motivasi terbesar saya dulu, karena saya waktu itu, sebelum datang ke Jepang saya udah menikah Mbak Hikaru, Oke. di Indonesia, Mhm. sudah punya anak satu gitu ya. Nah motivasi saya belajar bahasa Jepang dan lulus ambil lisensi di sini, saya ingin ngajak keluarga ke Jepang. Oke, itu yang jadi Saya ini iya ya. yang menjadi motivasi ini mungkin ya besar. Saya ingin memperlihatkan ke mereka bagaimana budaya Jepang, bagaimana kehidupan orang-orang Jepang yang tadi yang lingkungannya bersih, Hmm, nyaman, hal-hal yang positif lah gitu ya bagi Jepang. oke. Itu dulu motivasi saya karena saya datang ke Jepang ternyata wah Jepang itu negara yang luar biasa lah ya, bagus, indah, terus orang-orangnya disiplin, orang-orangnya ramah, Hmm, hidupnya teratur gitu ya. Nah oke. itu saya ingin memperlihatkan itu ke keluarga saya. Makanya selain keluarga saya ajak ke Jepang, adik saya juga sudah 3 kali kalau nggak salah ke Jepang. Wah, oke. Iya, betul Tiga betul. bulan, 2 minggu gitu ya. Adik ipar saya juga kalau nggak salah udah 3 kali ke Jepang saya undang. Hmm, Orang tua saya gitu ya. oke. Terus orang tua istri ya, ibu mertua, bapak mertua udah diundang ke Jepang. Seperti itu. Itu motivasi Hmm, terbesar gitu ya. iya betul. Pastinya Selain kalau menabung. nah, betul. Iya iya, pastinya tapi kalau motivasi kan setiap orang pasti beda-beda juga ya. Ada apa ya intinya ada tujuan yang mau dituju. Kalau tujuan itu Iya, cukup penting buat kita, pasti kita juga jadinya termotivasi gitu ya. betul betul. Oke, Gitu. betul betul betul. Ini tadi aku mau tanya nih pertanyaan dari aku sekarang. Iya. Kalau di Jepang perawat Mhm. apa ya perawat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Jepang itu sekarang kayak ada berapa ya jumlahnya? Mungkin kalau angka pastinya mungkin agak susah, tapi kayak kalau gambarannya, Iya. Kalau angka pasti mah gambarannya ya setiap datang itu rata-rata 100 atau 150 oh oke, kali per tahun ya. Jadi mhm, kalau ini sudah angkatan ke-12, sekarang sudah angkatan ke-12 Mbak oke, Ika. wah, Ini yang mhm, program EPA ya, yang heeh, program oke, EPA itu berarti kan sudah lebih dari 1.500 ya. Hampir mmm, 2.000 ya, 2.000. Nah, nanti dari situ rata-rata 10% yang menetap di Jepang oke, tuh. Ya, jadi
Sekarang 500 atau 700-an ya, Wow, 700. Hmm. lumayan banyak juga ya. Itu Itu ya dari EPA, itu yang program EPA ya. oke. Yang program Oh, Gino Jisutei atau Tokutei. Tapi kalau Tokutei Gino kan baru ya. Saya kurang iya. mungkin Iya sih masih baru. banyak kali ya. Baru bulan April lalu ya Iya, program. masih baru. Kayak lumayan banyak juga ya dari Indonesia. Kalau selain Indonesia, adakah mungkin dari perawat asing dari negara-negara lain gitu? Ya, kalau untuk program EPA, perawat asingnya itu dari Vietnam dan Filipina. Ah, oke. Vietnam dan Filipina. Jadi program EPA itu baru untuk 3 negara itu ya, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Tapi kalau Oh, Tokutei Gino kan bisa 9 negara ya, kalau nggak salah. Kalau mm, Gino itu bisa 12 atau 15 negara. Ya, seperti itu. Jadi oke. kita emang bareng ya dengan Vietnam dan Filipina. Oke, oke. Jadi, iya banyak juga ya ternyata perawat yang dari Indonesia kerja dan tinggal Hmm. di sana gitu. Banyak banyak. Hmm, Kalau saya ada grup lain ya, grup hmm? lain perawat dan Kaigo dan Kanggosi atau caregiver dan nurse. Itu di grup lainnya ada 500 orang. Walaupun mungkin Oke. dari 500 orang itu ada yang sudah pulang atau mungkin Ah, ada iya. non perawat masuk, tapi itu sebagai gambaran aja sih. Hmm, oke deh. Ini waduh, nggak kerasa nih Mas Yusuf ini udah hampir jam 5. Sebentar lagi Iya, kita iya ternyata udah hampir satu masih jam banyak ya udah pertanyaan ya. ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin sebelum ditutup nih, Mm-mm. aku mungkin kalau ada apa ya pesan-pesan dari Mas Yusuf nih buat teman-teman di Wagomu Japanese Class yang lagi belajar bahasa Jepang atau yang tertarik untuk kerja sebagai perawat juga dan mungkin pendapat Mas Yusuf sendiri kayak seberapa penting sih bukan seberapa penting ya apa ya, seberapa besar sih kebutuhan Jepang terhadap perawat-perawat dari Indonesia Mm-mm. gitu Ya, mungkin. sebelum jawab itu nih ada pertanyaan bagus banget Mm-mm. nih Mbak Ya. dari Mbak Esa Yarleni. Katanya ada nggak perlindungan atau payung hukum? Oh, Nah, oke. oke, jadi gini, jadi perlindungan dan payung hukum itu ada. Jadi karena kita Mm-mm. ini program negara, nanti pas datang ke Jepang, itu ada yang mengurusi. Seperti Oke. perpanjangan tangannya Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Mm-mm. Jepang, gitu. Jadi payung hukum Hmm. itu ada, artinya Oke, oke, oke. kita adalah aturan-aturan gitu ya, dan insya Allah nggak apa namanya aduh saya lupa, nggak terdampar lah gitu di Jepang ya, Iya, seperti ada itu. iya ya. Jadi nggak perlu Mhm, khawatir ya kalau untuk nggak perlu khawatir, urusan seperti itu. insya Allah ya. Oke. Nah, Iya. balik lagi ke Balik lagi pertanyaan tadi Mbak Hikari ya. pesan-pesan mungkin motivasi buat teman-teman semuanya di sini. Ya, motivasi atau pesan-pesan. Pertama gini, Jepang ini memang betul sekali, tadi di awal sudah disampaikan bahwa ini, Jepang ini sekarang mengalami krisis usia produktif, Iya, ya, betul. usia produktif. Jadi orang tuanya eh, banyak dan anak mudanya sedikit gitu. Nah, orang yang tua ini kan harus ditopang gitu ya oleh Mm-mm. orang-orang muda, tetapi kurang penopang itu. Jadi ke depan Jepang itu masih sangat membutuhkan Hmm. perawat-perawat dari Indonesia. Jadi teman-teman yang sekarang masih kuliah atau akan kuliah boleh ngambil jurusan keperawatan dan berangkat datang ke Jepang. Insya Allah masih terus dibutuhkan. Dan untuk teman-teman yang bukan dari bidang keperawatan juga bisa mengambil kesempatan tadi belajar bahasa Jepang dan insya Allah bisa berangkat ke Jepang lewat Tokutei Gino atau Gino Jisusei. Dan itu tadi juga di awal Mm-mm. adalah impian-impian, cita-cita, catat cita-citanya itu gitu ya, Oh, cita-citanya penting itu. catat, cita-cita itu catat. Nah, kira-kira cita-cita itu bisa nggak digapai saat di Indonesia? Itu aja sih sebetulnya. Hmm. Kalau Oke, masih oke. bisa digapai di Indonesia ya, Indonesia mungkin lebih baik, tanah air sendiri lebih baik ya, Jimoto Hmm. itu lebih baik dibanding luar negeri. Tetapi kalau memang cita-cita itu ternyata sulit digapai di Indonesia, ya berlalalah lah dulu ke luar negeri nggak apa-apa, tetapi Hmm. demi menggapai cita-cita itu. Dulu salah satu cita Oke. tertinggi saya ingin pergi haji
Hmm, Nah, jadi teman-teman yang oke. muslim itu kalau tertarik pergi haji, bisa bekerja di Jepang, ngumpulin uang, terus nabung, terus Mhm. berangkat dari Jepang itu peluangnya lebih banyak Mbak Hikaru, ya Oh, bagi oke, yang itu muslim. bisa Iya, jadi salah satu cita-cita juga ya mungkin buat teman-teman di iya, sini. nggak mesti nunggu Oke. 10 tahun atau 15 tahun, Hmm. hanya menunggu 1 tahun saja. Banyaklah contoh cita-cita ya Mbak Iya ya, Hikaru. pasti teman-teman di sini juga punya cita-citanya masing-masing ya, apa yang ingin Hmm, dicapai gitu. Oke, ini aduh, ini masih pengen ngobrol lebih panjang sebetulnya, tapi kita udah 1 jam sepertinya waktunya siap, kita akhiri. Gimana nih teman-teman? Jadi hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget, informasinya juga lengkap banget. Arigatou gozaimasu. arigatou Jadi gozaimasu. teman-teman, aku harap sih di sini yang tertarik untuk bekerja sebagai perawat ke Jepang juga dapat informasi-informasi baru. Nanti juga mungkin linknya bisa di-share ya. Kita share yang Iya, linknya tadi disebut sama Mas Yusufnya. Dan juga yang penting itu tadi, apa yang bikin kalian termotivasi itu ya cita-cita yang kalian tuju itu apa gitu. Jadi kalau cita-citanya penting buat kalian, pasti kaliannya juga makin termotivasi gitu. Dan terakhir jangan lupa juga untuk tetap semangat belajar bahasa Jepangnya, nonton video di sini juga. Jadi biar makin semangat belajar otodidaknya, dan belajar otodidak itu nggak harus selalu belajar sendirian. Kita bisa belajar iya. bareng-bareng gitu. Oke, kalau Mbak Hikaru, gitu, ya. boleh pasang iklan dikit nggak? Oke, apa tuh? Nah, besok itu Hmm, ada acara juga oke, di YouTube. ya. Nah, kalau selama ini itu kan seperti saya yang berbicara ya Hmm. mengenai peluang kerja perawat dan caregiver atau care worker di Jepang. Kalau ini tuh justru orang Jepangnya. Jadi Langsung, bagaimana oke. sih pandangan orang Jepang tentang perawat Indonesia, apa benar-benar dibutuhkan atau enggak gitu ya? Hmm. Atau mereka mengganggu justru ke sini gitu kan. Nah, itu besok juga ada Oh, oke. kegiatan seperti itu di channel YouTube saya. Wah, boleh tuh nanti teman-teman mampir ya besok ya. Iya. Oke, itu bisa jadi Besok sore informasi tambahan di jam juga. yang sama. Mhm. Oke, wah makasih banget infonya teman-teman. Mungkin Karena bisa tadi mampir besok. ada yang nanya kan seberapa banyak kebutuhannya ke depan, Hmm, seperti itu. tuh di situ Detailnya nanti. besok profesor yang berbicara. Oke, jawabannya Kalau besok gitu. iya, kalau saya profesor Oke. bohongan ini. Kalau ini profesor yang sudah meneliti program perawat Indonesia ke Jepang selama 10 tahun. Oke, oke, jawabannya besok teman-teman. Silahkan ditonton, silahkan mampir ke channelnya Mas Maaf, Yusuf. maaf. Oke, kalau gitu mungkin untuk hari ini segitu dulu. Terima kasih banyak Mas Yusuf. Arigatou gozaimashita. Kalau Arigatou gitu gozaimasu. teman-teman, kita Sekali. akhiri dulu di sini. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Mungkin temanya juga bakal berubah. Stay tune terus di Instagram kita jclass.id atau di YouTube channel kita. Kalau gitu, arigatou Ya, gozaimashita. Mata ne. ditunggu di bawah pohon sakura, teman-teman. Arigatou gozaimasu. Mata Mata nih. ne.